Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi pada mata kuliah teori gambar mesin, eh, di mana kita akan merancang sebuah mesin sederhana yaitu pencacah rumput. Pada pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya kita sudah menghitung kecepatan pemakanan rumput atau kecepatan pemasukan rumput dan putaran kecepatan putar pisau pencacahnya agar mencapai kapasitas 1.500 kilogram per jam. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan perhitungan, yaitu perhitungan daya motor penggerak. Di dalam menghitung daya motor penggerak, ada beberapa faktor yang harus kita hitung dulu, yaitu faktor-faktor itu menentukan nanti besar kecilnya daya yang dibutuhkan oleh motor penggerak untuk menggerakkan komponen-komponen seperti pisau mencacah, puli, dan lain-lain. Nah, faktor-faktor tersebut biasanya terdiri dari tiga faktor utama. Yang pertama yaitu daya potong pisau. Daya potong pisau ini maksudnya besar kecilnya gaya atau beban yang diterima pisau untuk memotong rumput. Nah, kemudian yang kedua yaitu daya dari momen inersia komponen pemotong. Jadi momen inersia itu tergantung dari beratnya ya biasanya. Berat dari pisau pemotongnya itu juga berpengaruh nanti. Kemudian yang ketiga itu ada daya yang hilang akibat friction atau gesekan yang terjadi pada piring. Nah, yang pertama kita akan menentukan dulu eee, daya yang diakibatkan oleh faktor gaya potong pisau terhadap rumput. Untuk menentukan daya potong pisau, tentunya kita harus tahu dulu gaya potong pisau itu sendiri, kemudian kecepatan pemotongannya. Nah, di sini kecepatan pemotongan itu berbeda dengan eee apa namanya, RPM ya atau kecepatan putar ya. Nanti RPM itu harus kita konversi dulu ke kecepatan pemotongan yaitu kecepatan linier. Nah, untuk besarnya gaya pemotongan itu, bisa diperoleh yang paling gampang itu dari referensi ya, dari penelitian-penelitian yang ada di jurnal. Tentunya harus dengan kasus yang sama, maksudnya dengan jenis pisau yang sama, kemudian dengan kecepatan yang sama, kemudian dengan jenis rumput yang sama. Nah, itu baru bisa kita pakai sebagai referensi. Atau kalau mau dengan cara yang lebih akurat, itu dengan cara melakukan percobaan sendiri. Nah, di gambar 4 ini merupakan ilustrasi ya, percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan gaya potong. Di mana kita harus punya dulu jenis pisaunya. Nah, pisau pencacahnya seperti ini. Kemudian kita posisikan rumputnya, kemudian di bawah rumput itu harus kita beri alat ukur ya. Nantinya yang akan kita baca seberapa besar gaya yang bekerja pada rumput ketika dipotong, nanti akan muncul di indikator timbangan. Nanti itu yang kita baca. Nah, pisau ini kita putar ya, kita putar seharusnya dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan yang sebelumnya kita rencanakan, yaitu kita putar dengan kecepatan 694,4 RPM kemarin ya, sebelumnya. Nah, kita putar segitu kemudian kita, letakkan rumput. Nah, di sini percobaan dilakukan, dengan satu batang rumput ya, satu batang rumput kita putar sampai terpotong. Nah, di dalam, timbangan itu nanti akan muncul indikator berapa gaya yang, eee, tertera di situ. Nah, itu yang kita baca. Nah, di tabel 2 itu sudah ada data pengujian ya. Ada 5 percobaan. Di percobaan pertama itu indikator gaya pada timbangan itu menunjukkan angka 3,3. Kemudian di percobaan kedua 3,1 dan seterusnya sampai percobaan 5 yaitu 3,3. Nah, kemudian hasilnya di rata-rata ketemu nilai 3,2 kilo. Nah, kemudian nilai ini akan kita konversi dulu ke newton ya, jadinya 32 newton. Nah, kemudian untuk kecepatan itu kemarin kita sudah menentukan RPM. Nah, dari RPM 694,4 RPM ini kita konversi dulu ke ini ya, yang V ini ya. Kalau RPM itu kecepatan putar seperti ini, berputar. Kalau V ini kecepatan linearnya. Jadi kecepatan linearnya ini biasanya tergantung dari diameternya ini. Nah, kita konversi dengan persamaan
V sama dengan pi kali D, di mana D ini adalah nanti adalah diameter dari pisau yang kita rancang, di sini adalah 58. Kemudian kali N ini adalah kecepatan putar, yaitu 694,4 rpm, dibagi 1000 kali 60. Nah, dari hasil perhitungan, itu ketemu nilai V atau kecepatan linearnya adalah 2,1 meter per second. Nah, setelah gaya pemotongan, kemudian kecepatan potong linearnya diketahui, maka dapat dihitung besarnya daya untuk memotong rumput gajah. Nah, kemudian di sini perlu diingat ya, bahwa di percobaan ini yang dilakukan adalah terhadap satu batang rumput. Sedangkan di rencana, di materi sebelumnya, kita merencanakan satu kali proses itu adalah sebanyak 15 batang rumput. Maka gaya yang diperoleh dari percobaan, yaitu 3,2 kilo atau 32 newton, itu harus kita kalikan dulu sejumlah banyak batang rumput yang kita rencanakan, yaitu 15. Maka 32 newton dikalikan 15 ketemu 480 newton. Nah, ini adalah gaya potongnya jadi 480 newton. Nah, untuk daya potongnya itu dapat dihitung menggunakan persamaan P atau daya potong sama dengan F kali V, di mana F tadi adalah gaya potongnya, yaitu sebesar 480 newton, dikali V adalah kecepatan linearnya, yaitu 2,1 meter per second. Dari perhitungan ketemu nilai 1008 newton meter per second, atau kalau kita konversi ke watt menjadi, sorry, kalau kita konversi ke HP menjadi 1,35 HP. Nah, kemudian daya apa namanya, yang pertama daya yang diakibatkan oleh gaya potong pisau sudah kita tentukan. Kemudian yang kedua, kita menentukan daya yang terjadi akibat dari momen inersia komponen pemotong. Nah, perlu diketahui ya, di komponen pemotong itu sebenarnya ada beberapa komponen ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5, itu yang pertama ada komponen eh, pisau pemotong seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada komponen poros, kemudian yang ketiga ada komponen puli. Nah, semua ini komponen ini nanti akan digerakkan oleh motor penggerak. Nah, tetapi dikarenakan untuk poros itu kan diameternya belum ditentukan. Nanti ditentukan di belakang ya. Kemudian puli juga belum kita pilih atau belum kita tentukan. Jadi nanti ditentukan di materi selanjutnya. Nah, untuk sementara yang kita perhitungkan atau kita hitung nanti adalah hanya momen inersia dari pisau pemotongnya ini. Nah, yang ini. Nah, kalau di gambar 6 ini ya. Jadi hanya ini untuk yang poros dan puli sebenarnya nanti bisa kita tambahkan ketika puli dan poros sudah kita tentukan. Nah, karena bentuk dari pisau potong itu sangat kompleks ya, maka untuk menentukan atau mencari nilai momen inersia kita bisa menggunakan bantuan dari software. Nah, eh maka dari itu kita perlu desain dulu. Jadi pisau potong ini harus kita desain dulu sebelum kita cari momen inersianya. Nah, setelah kita desain solidnya, solid modelnya di software CAD, baru kita bisa menentukan berapa nilai momen inersianya. Nah, di gambar 6 ini sudah ada nilai properties dari komponen pemotong ini. Jika kita lihat di sini nilai dari momen inersianya jika dilihat dari sumbu. Nah, perhatikan sumbunya di sini ya. Di sini kalau kita lihat sumbu putarnya adalah berada di sumbu Y. Maka yang kita lihat adalah nilai momen inersia terhadap sumbu IYY. Nah, di sini. Di IYY ini diketahui bahwa nilai momen inersianya itu adalah sekitar 5,137 E plus 0,7. Nah, di sini saya akan menunjukkan caranya melihat momen inersia dari sebuah model. Jadi untuk komponen pemotong ini sebelumnya memang harus kalian desain terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah punya desainnya. Nah, karena momen inersia ini tergantung dari massa komponen ya, maka kalian harus set dulu propertiesnya.
untuk material setiap komponen ini sudah diatur ya. Jadi misalkan di sini terbuat dari apa? Dari steel misalkan. Kalau di sini untuk pisaunya misalkan dari tool steel itu harus kalian atur dulu. Nah, caranya dengan cara ini ya di bagian modify itu ada physical properties. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian harus apply materialnya ke dalam model kalian. Di metal, misalkan materialnya apa, steel, kemudian untuk yang blade-nya ini atau pisaunya menggunakan tool steel, kalian harus apply. Nah, kalian cari di sini. Kalau tidak ada, itu bisa kalian edit ya sebenarnya. Kalian edit di sini propertiesnya. Yang penting itu adalah masanya ya atau masa jenisnya. Nah, oke, misalkan di sini sudah saya set, di sini menggunakan steel, di sini untuk blade-nya menggunakan tool steel ya. Kalau tool steel itu bisa IC-D2 atau SKD11 itu bisa. Nah, eh perhatikan untuk menentukan posisi nilai moment inersia itu kalian harus desain blade ini atau pisau memotong ini berada di sini ya, di center dari origin ini ya. Kalau kita perhatikan di sini blade-nya itu titik pusatnya itu berada di center, harus seperti itu karena nanti momen inersia itu dihitung dari titik origin ini. Nah, jika sudah caranya tinggal diklik saja, diblok saja semua komponen di sini ya, di sini blade ini. Nah, kemudian klik kanan properties. Nah, di sini nanti akan muncul ya properties momen inersia dari komponen yang kita pilih ini. Nah, kita geser ke bawah. Kemudian di sini adalah momen inersia at center of mass ini terhadap titik beratnya. Nah, ini kalau kita lihat desain kita tadi kan berdasarkan origin ya, titik apa namanya? 00-nya. Maka kita lihatnya di sini. Momen inersia at origin ini. Nah, ini kita lihat di situ. Nah, perhatikan di situ karena pisau ini berputar terhadap sumbu hijau ini ya. Sumbu hijau itu kalau kita lihat di sini adalah sumbu Y, ini merah itu X, Z itu biru, maka yang hijau ini adalah Y. Maka yang dilihat di sini adalah terhadap YY ini. IYY. Nah, di sini nilainya adalah 5,137 E plus 0,7. Ini maksudnya adalah 5,137 pangkat 10 kali 10 pangkat 7. Satuannya adalah gram milimeter kuadrat. Nah, seperti itu cara untuk melihat momen inersia menggunakan model 3D. Oke, setelah momen inersia diketahui, maka tahap selanjutnya adalah menghitung kecepatan sudut pisau potong dengan persamaan seperti ini ya. Jadi kecepatan sudut itu sama dengan 2pi kali n per 60, di mana n-nya sebelumnya sudah ditentukan yaitu 694,4 rpm. Nah, dari perhitungan ini ketemu kecepatan sudutnya adalah 72,68 radian per second. Nah, setelah itu, setelah kecepatan sudut diketahui, kemudian menghitung percepatan sudut. Nah, untuk percepatan sudut ini nanti kita harus tentukan dulu ya. Maksudnya dari kondisi diam sampai kecepatan putar konstan yaitu 694,4 rpm itu kita pengen dalam waktu berapa gitu, berapa detik gitu. Itu nanti yang kita gunakan untuk menghitung kecepatan sudut. Nah, untuk persamaannya yaitu alfa sama dengan ini adalah tadi kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut 1 ini adalah kecepatan sudut saat beroperasi ya. Saat beroperasi kemudian yaitu apa namanya? Ini ya yang kita hitung sebelumnya ya, saat dia menempuh kecepatan putar sebesar 694,4 rpm, itu kecepatan sudutnya adalah 72,68 radian per second. Nah, ini adalah kecepatan sudut 1 atau saat beroperasi. Dikurangi kecepatan sudut mula-mula atau 0. Ini adalah saat diam. Jadi kondisinya saat diam itu berarti 0 kecepatan sudutnya. Dibagi delta T. Delta T ini dari kondisi 0, kecepatan 0 sampai kecepatan sudut 72,68 radian per second itu berapa detik. Nah, itu nanti kita tentukan ya, misalkan dari 0 sampai 2 detik itu harus sudah mencapai kecepatan 69,4 rpm, berarti
Delta T ini adalah 2 dikurangi 0, yaitu 2. Nah, di sini kita tentukan 2 dalam 2 detik, anggapannya adalah sudah mencapai kecepatan 694,4 rpm ini. Sehingga kita masukkan perhitungan, ketemu nilai alfa atau percepatan sudutnya adalah 36,34 radian per second kuadrat. Nah, kemudian setelah percepatan sudut diketahui, kita menghitung torsi. Nah, untuk torsi atau momen gaya itu dihitung dengan persamaan torsi sama dengan I kali alfa. I tadi adalah momen inersia dari komponen tadi yang diputar, yaitu pisau pencacah ya. Kemudian alfanya adalah percepatan sudut. Nah, tadi sudah ketemu ya untuk apa namanya? Momen inersianya adalah eh, kita konversi dulu ya. Ini tadi ketemu, kita kembali lagi dulu ke sini. Nah, ini 5,137 kali 10 pangkat 7 gram per milimeter kuadrat harus kita konversi dulu ke satuan kilogram meter kuadrat, yaitu ketemu 0,05137 kilogram meter kuadrat. Nah, itu nanti yang kita masukkan ke rumus di sini karena rumusnya adalah kilogram meter kuadrat dikalikan percepatan sudut tadi sudah kita hitung di sini yaitu 36,34 radian per second kuadrat. Ketemu nilai torsinya adalah 1,87 Newton meter. Nah, setelah torsi ketemu maka kita bisa menghitung daya akibat dari momen inersia komponen pisau ya atau komponen mencacah dengan rumus PB. B ini maksudnya simbol aja ya. B itu yang kedua tadi ya, yang A tadi akibat gaya potong, yang B ini akibat momen inersia. Nah, yaitu rumusnya adalah P B sama dengan torsi dikalikan kecepatan sudut, di mana torsinya tadi adalah 1,87 Newton meter, kemudian kecepatan sudutnya adalah 72,68 radian per second, ketemu 135,9 watt atau kalau kita konversi ke HP jadi 0,18 HP. Nah, apa namanya? Faktor yang mempengaruhi daya motor itu yang kedua sudah kita hitung ya, itu PB tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor dari daya yang hilang akibat gesekan pada bearing. Untuk menghitung daya yang hilang ya dari akibat gesekan di bagian bearing, besar torsi akibat gesekan itu harus kita hitung dulu. Nah, untuk menghitung torsi yang diakibatkan oleh gesekan pada bearing itu bisa dihitung dengan persamaan torsi sama dengan Fr kali F kali D per 2, di mana Fr ini adalah gaya radial yang diterima oleh bearing, kemudian F kecil ini adalah koefisien gesek bearing, kemudian D-nya adalah diameter bearingnya atau diameter porosnya ya, sama ya bearing dengan poros. Diameter dalam bearing itu dengan diameter poros sama. Maka di sini diameter poros. Nah, untuk koefisien gesek bearing itu bisa dilihat dari tabel 3 ini ya. Karena pada mesin ini menggunakan tipe bearing yaitu single row ball bearing. Itu bearing pada umumnya ya, yang umum itu namanya single row ball bearing. Itu untuk koefisien geseknya adalah 0,0015. Nah, di sini ada banyak tipe-tipe bearing ya dengan koefisien gesek yang berbeda-beda. Nah, untuk kasus ini kita menggunakan single row ball bearing dengan koefisien gesek yaitu 0,0015. Nah, kemudian karena D ini kan harus diketahui ya, harus diketahui untuk menghitung torsi akibat gesekan ini ya. Nah, sebelumnya kan kita belum menghitung berapa diameter poros. Maka untuk kali ini supaya bisa kita hitung, maka kita asumsikan dulu untuk diameter porosnya. Nah, untuk diameter poros kita asumsikan yaitu diameternya adalah 20 mili. Nanti misalkan berubah, maka kita akan kembali lagi untuk menghitung lagi ya. Nah, untuk sementara kita asumsikan dulu diameternya adalah 20 mili. Kemudian untuk bahan porosnya adalah atau materialnya adalah S30C. Oke, kemudian untuk gaya radialnya ini ya kita bisa hitung
kalian bisa lihat dari gambar 7 ya. Nah, di gambar 7 ini komponen-komponen yang ditumpuk oleh bearing itu antara lain adalah ini ya. Jadi gaya radial itu seperti ini ya. Gaya radial itu ke sini ya. Arahnya radial ke sini. Searah radialnya pokoknya. Kalau aksial itu searah sumbunya. Berarti ke sini. Nah, di sini yang kita hitung adalah gaya radialnya karena gaya aksialnya kalau bentuk komponennya seperti ini tidak terlalu besar ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk gaya radial yang diterima oleh bearing itu antara lain adalah ini, yaitu komponen atau beban dari komponen pisau ini. Ini kan beratnya ke sini ya. Dan poros. Nah, ini ditumpuk oleh bearing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beban dari puli. Nah, di sini puli juga memiliki berat. Itu ditumpuk oleh poros. Poros disalurkan ke bearing. Maka ini juga merupakan beban radial yang diterima oleh bearing. Kemudian satu lagi ada beban dari tegangan pada belt ya. Jadi belt itu di sini kan ada belt ya di pulinya. Belt itu kan ada tarikannya. Nah, itu juga nanti beban tarikan itu ditumpuk oleh bearing. Nah, tiga ini adalah nanti yang berpengaruh terhadap beban radial bearing. Maka harus kita hitung dulu. Nah, dikarenakan apa namanya puli tadi belum kita tentukan ya, itu maka nanti kita abaikan dulu untuk beban puli. Kemudian beban dari tegangan belt atau belt tension itu juga belum kita hitung. Nanti dihitung di belakang. Itu maka kita abaikan dulu. Jadi dua ini karena belum diketahui kita abaikan dulu. Maka beban radial yang diterima bearing kita rencanakan dulu, kita asumsikan dulu hanya dari beban komponen pisau dan poros ini. Ya, karena poros tadi kan sudah kita asumsikan diameter 20 dengan material S50C, maka nanti kita bisa hitung beratnya. Nah, untuk puli sama tension belt tension itu kita abaikan dulu. Sebenarnya nanti bisa kalian hitung ulang ketika kalian sudah menentukan diameter puli dan belt tension. Nah, untuk sementara kita abaikan dulu. Nah, untuk beban dari komponen poros yaitu pisau dan komponen memotong yaitu pisau dan poros itu kita lihat lagi ya, kita lihat dari software ya. Kita lihat dari software, kita modelkan dulu untuk pisaunya, kemudian untuk porosnya kita desain dulu, kemudian materialnya tadi kita apply S50C dengan cara seperti tadi ya, seperti sebelumnya yaitu dengan properties kita bisa melihat masanya. Nah, di sini kalau kita lihat masanya adalah 7.508,375 gram. Nah, ini adalah massa dari pisau dan poros atau massa yang beban radial yang diterima oleh bearing. Sehingga untuk nilai torsi kita bisa hitung ya, kita masukkan ke dalam rumus tadi menjadi 70 Newton. Nah, 70 Newton ini adalah apa namanya? Sorry ya, ini harusnya 75 Newton ya. Ini tadi kan untuk beban dari software ini kan 7.508,375 ya. Kita konversi ke Newton jadinya adalah 75 Newton. Ini harusnya 75 Newton. Kemudian dikalikan dengan koefisien gesek tadi adalah 0,0015. Kemudian kita kalikan lagi dengan diameter dari porosnya yaitu 20 mm per 2. Ketemu nilai torsi akibat gesekan pada bearing yaitu 1,05 Newton mm. Nah, setelah torsi akibat gesekan diketahui, maka daya yang hilang pada bearing dapat dihitung menggunakan persamaan PC, C itu yang ketiga ya maksudnya, yaitu akibat gesekan tadi, sama dengan 1,05 E minus 0,4, ini maksudnya adalah 1,05 kali 10 pangkat minus 4, dikalikan torsi akibat gesekan ini 1,05 Newton mm dikalikan RPM atau kecepatan putar poros yaitu 694 RPM. Nah, dari perhitungan ini kita dapatkan nilai PC atau daya akibat gesekan, daya yang hilang akibat gesekan di bearing itu adalah 0,076 watt
atau kalau kita konversikan ke HP menjadi 1,02 E minus 0,4 HP. Nah, maka setelah itu kita bisa total ya daya-daya tadi, ketiga daya tadi untuk menentukan daya total dari apa namanya, yang dibutuhkan oleh motor penggerak. Yaitu kita tinggal jumlah aja daya potong pisau ditambah daya dari momen inersia komponen pemotong, kemudian tambah lagi daya yang hilang akibat gesekan pada piring. Nah, setelah kita hitung ketemu nilai daya totalnya adalah 1,53 HP atau 1,14 kW. Oke, setelah daya kita tentukan ya, jadi daya yang kita hitung tadi 1,53 HP itu adalah daya yang dibutuhkan oleh motor penggerak. Maka setelah daya kita tentukan, kita bisa memilih. Jadi kita bisa memilih spesifikasi motor yang sesuai dengan daya yang kita hitung tadi. Nah, sesuai dengan tabel ini adalah sorry ini gambar ya, gambar dari katalog motor. Nah, di sini kita merencanakan untuk penggeraknya menggunakan motor listrik ya, motor listrik, maka kita bisa cari ya, minimal daya yang dibutuhkan adalah 1,14 kW. Maka kita cari di tabel ini nilai daya yang lebih besar ya, lebih besar dari 1,14 kW. Kemudian jangan lupa RPM-nya. Nah, RPM kita cari yang mendekati RPM yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu 694,4 RPM. Nah, dari gambar katalog ini kita bisa pilih ya. Di sini adalah ini 1000 RPM, yang paling dekat dengan 694 adalah 1000 RPM. Kemudian untuk dayanya kita pilih yang 1,5. Karena yang paling mendekati ada 1,5 ya. Di sini ada 1,1 itu masih kurang. Di atas 1,1 itu ada 1,5. Maka yang kita pilih adalah eh, motor listrik dengan spesifikasi daya 1,5 kW, kemudian dengan kecepatan putar 1000 RPM. Oke, eh, sampai di sini dulu untuk pertemuan atau materi pada pertemuan kali ini. Selamat mencoba untuk dihitung. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.